Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah karo baik semua. Sebelum saya memulai pembelajaran pagi hari ini, silahkan ketua kelasnya disiapkan untuk berdoa terlebih dahulu. Siap, gerak. Hormat, gerak. Gerak, dalam hati, mulai. Sudah selesai. Silakan dipimpin Yeyel terlebih dahulu agar kalian bersemangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Silakan Mas Andika, silakan dipimpin dipimpin Yeyel. Sangka bisa, sangka hebat, sangka bisa hebat, sangka dipimpin untuk berdoa. Siap, betul. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Terima kasih. Baik, di pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang sistem transmisi otomatis atau bisa disebut dengan sistem CVT. Tapi sebelum itu saya akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Hari ini yang nggak masuk Dimas Armanda. Ada yang tahu Dimas Armanda kemana? Angga? Bolos, Pak. Bolos. Aduh, anak ini kemarin sudah dipanggil ke BK, masih saja tetap membolos. Kemudian Amirul Muzaki, ada yang tahu? Nazril? Sakit apa? Oh, sakit panas. Ya, kita doakan semoga Amirul Muzaki nanti cepat sembuh dan bisa ikut pembelajaran kita lagi ya. Amin. Baik, Bapak akan menjelaskan tentang sistem transmisi otomatis atau CVT. Apa itu CVT? Continuously Variable Transmission, yang biasa digunakan pada sepeda motor zaman sekarang. Kenapa kok zaman sekarang? Karena di zaman sekarang itu banyak yang menggunakan CVT. Ada yang tahu keunggulan dari CVT apa? Angkat tangan. Angkat tangan. Ya, Zaril, apa? Lebih simpel, tapi butuh perawatan yang maksimal. Ya, bisa. Ada yang bisa menambahkan? Cara kerjanya lebih mudah. Betul sekali, dia lebih mudah digunakan. Apalagi sekarang banyak ibu-ibu atau cewek-cewek itu lebih suka menggunakan CVT karena tinggal ngegas saja sepeda motor itu sudah bisa berjalan. Nah, betul Pak enggak? Betul. Jadi tetapi di situ ada kelemahannya, yaitu membutuhkan perawatan yang lebih maksimal atau perawatan yang lebih khusus. Di sini di 10.000, setiap 1.000, 8.000 sampai 1.000, 10.000 itu diganti fan belnya, harus diperiksa. Kalau nggak diperiksa nanti maka akan terjadi kerusakan seperti itu. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan menjelaskan cara menganalisis gangguan pada sistem transmisi otomatis. Tujuannya apa? Tujuannya agar nanti kalian bisa yang pertama mengidentifikasi gangguan yang terjadi pada sistem transmisi otomatis berupa bunyi berdecit. Ya, seperti itu ya anak-anak. Yang kedua, mengidentifikasi gangguan sistem transmisi berupa tenaga kendaraan tidak sebanding dengan putaran mesin. Paham maksudnya? Gimana? Aldi, gimana maksudnya? Ketika kendaraan sudah dinyalakan dan sudah ditarik gasnya, tapi kendaraan tidak mau berjalan sesuai gas yang ditarik itu. Ya, seperti itu contohnya. Bagus sekali, kasih tepuk tangan untuk Aldi. Nah, nanti saya harap kalian mampu mengidentifikasi seperti Aldi, contohnya seperti itu. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi gangguan pada sistem transmisi otomatis berupa kendaraan tidak bisa berjalan. Kemudian setelah mengidentifikasi, kalian harus bisa menganalisis gangguan tersebut, mulai dari bunyi berdecit, kendaraan tidak sesuai dengan putaran mesin ketika digas, kemudian tidak bisa berjalan. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, Bapak lanjutkan. Kemudian alur pembelajaran. Di sini Bapak menggunakan sistem problem based learning. Pembelajaran yang berbasis masalah. Dikarenakan di TSM itu menggunakan terdapat masalah-masalah banyak.
tidak membuat produk tapi memperbaiki suatu sepeda motor. Jadi menggunakan model pembelajaran problem based learning. Nanti kalian akan Bapak berikan suatu masalah, gejala atau kerusakan pada sepeda motor, kalian yang mengidentifikasi kemudian menganalisis agar kalian mampu memperbaiki sepeda motor tersebut. Jelas? Jelas. Kemudian KKM-nya 75. Jadi nanti yang tidak mencapai KKM akan ada remedi. Nah, ada remedi. Ujiannya berupa apa, Pak? Nanti Bapak akan bentuk kelompok kalian menjadi 4 kelompok. Satu kelompoknya jumlahnya 5 anak. Itu nanti Bapak ambil nilai dari situ 50%. Yang 50% dari apa? Dari post test yang terakhir. Ada soal nanti, ada 10 soal yang kalian akan jawab. Nah, kalau nilainya di atas 75 berarti sudah tidak ada remedi. Lanjut ke program pengayaan. Pengayaan itu apa, Pak? Saya akan memberikan pembelajaran tentang CVT yang lebih mendalam lagi. Bisa masuk ke gearbox, bisa masuk ke sepeda motor yang lainnya. Seperti itu. Bisa dimengerti anak-anak? Kemudian kegiatan pembelajarannya, seperti yang Bapak bilang tadi, kegiatan pembelajaran yang pertama yaitu nanti kalian saya kasih masalah, kemudian Bapak bentuk kelompok. Nanti kelompoknya diketuai oleh ketua kelas, kemudian ketua kelompok yang sudah saya tunjuk. Dari apa Pak nunjuknya? Dari pertemuan yang kemarin sudah mendapatkan nilai yang sempurna atau nilai yang lebih bagus daripada nilai-nilai kalian. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, selanjutnya kita akan merefresh pertemuan yang sebelumnya. Tetapi sebelum kita merefresh pertemuan yang sebelumnya, Bapak ingin memotivasi kalian terlebih dahulu tentang bagaimana sih sistem CVT itu kok sekarang bisa ada sistem CVT. Nah, dulu sebelum adanya sistem CVT ada yang namanya drift chain. Apa itu drift chain? Rantai. Ulangi lagi yang keras. Ya, sepeda motor yang menggunakan rantai. Jadi sebelum adanya CVT ada sepeda motor yang menggunakan rantai. Sekarang sudah banyak yang ditinggalkan karena apa? Bisa kurang praktis, kemudian lebih capek karena membutuhkan transmisi untuk berpindah tenaga. Sedangkan untuk CVT atau transmisi otomatis kita tinggal menekan handle gas, sepeda motor sudah bisa berjalan. Tetapi membutuhkan perawatan yang lebih ribet atau lebih maksimal. Nah, di sini adalah peluang kerja untuk kalian, peluang bisnis. Kalian bisa mendirikan bengkel atau masuk ke dalam dunia kerja berupa AHAS, MPM atau AHM untuk memperbaiki sistem CVT saja. Jadi kalian harus menguasai sistem CVT tersebut ini. Kalau kalian bisa menguasai ini adalah peluang usaha yang menjanjikan karena sepeda motor sekarang sudah banyak yang menggunakan sistem CVT. Ya, bisa dimengerti? Ya. Karena banyak menggunakan CVT, otomatis kerusakan juga semakin banyak yang di CVT-nya, tapi di rantainya sudah tidak terlalu menggunakan atau sudah tidak digunakan atau ditinggalkan. Jadi CVT ini peluang bisnis yang besar untuk kalian jika kalian menguasai sistem tersebut. Di sini ada komponen-komponennya. Ada yang masih ingat fungsinya? Saya tanya yang pertama. Di pertemuan yang lalu atau kelas 2 bahkan kalian pernah magang itu sudah ada, sudah pernah dipelajari. Alvin, drift bell atau fan bell itu fungsinya apa? Kurang keras, yang keras. Ya, betul. Meneruskan tenaga dari mesin ke roda. Bisa ditambahi Eka Muhammadani? Sudah, enggak tahu? Enggak ingat? Ada yang bisa menambahkan menjawab? Jawaban dari Alvin? Baik, kalau tidak ada yang bisa, untuk jawaban dari Alvin itu sudah benar, meneruskan putaran dari mesin ke roda. Tetapi
Tidak hanya itu saja, harus ada tambahan komponen yang lainnya. Berarti jawabannya yang paling benar adalah meneruskan putaran dari drive pulley ini ya menuju ke driven pulley baru diteruskan ke roda seperti itu. Coba diulangi lagi jawabannya Aldi. Putaran mesin yang disalurkan ke drive pulley lalu ke driven pulley baru ke roda. Ya, seperti itu. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa. Baik, Bapak lanjutkan. Berarti kalian masih memahami pertemuan yang kemarin sudah Bapak sampaikan tentang sistem CVT otomatis. Di sini ada komponen-komponennya. Ada wake roller. Ada yang tahu fungsi dari wake roller? Jawaban. Ada yang tahu? Gak tahu. Kamu tahu gak fungsinya wake roller? Katen sik. Kat dulu. Sik. Oh, karena wake roller ini loh. Wake rollernya ini. Rollernya. Apa jawabannya? Wes lali. Ditulis dulu. Salah satu ditulis. Ojo, jangan Jaril. Yang lainnya, kamu. Atip. Hah? Nok kene lak ono to. Nama-nama bagian itu. Ditulis ya. Wake roller berfungsi untuk mendorong movable driven vise agar mengembang sesuai dengan gaya sentrifugal, mendorong movable driven vise movable driven vise agar mengembang sesuai gaya sentrifugal sehingga fan bell bisa meneruskan putaran ke driven pulley dengan sempurna. Piye solali kabeh. Piye? Sampai mana? Sentrifugal agar mengembang sesuai gaya sentrifugal sehingga putaran fan bell sehingga putaran driven vise bisa diteruskan oleh fan bell ke driven pulley secara sempurna. Ya, baik. Saya lanjutkan lagi. Di sini adalah nama-nama komponen pada sistem transmisi otomatis. Tadi teman kalian Eka menjawab fungsi dari fan bell yaitu meneruskan putaran dari roda dari mesin ke roda, tetapi dilengkapi lagi sama Zaril tadi meneruskan putaran dari mesin ke driven pulley, kemudian putaran driven pulley diteruskan oleh fan bell menuju ke driven pulley baru ke roda. Berarti kalian masih ingat pelajaran yang Bapak sudah berikan kemarin. Saya ingin tanya lagi ke kalian. Silakan angkat tangan nanti kalau yang bisa menjawab untuk merefresh pembelajaran yang kemarin. Ada yang tahu fungsi dari roller? Ya, yang keras suaranya. Untuk mendorong movable drive vise agar mengembang sesuai gaya sentrifugal sehingga putaran drive pulley ke driven pulley berjalan dengan sempurna. Ya, kasih tepuk tangan untuk teman kalian. Jawaban yang tepat sekali. Ada yang bisa menambahkan? Kalau sudah tidak ada, jawabannya adalah roller tadi mendorong movable driven vise dengan dorongan dari gaya sentrifugal yang diteruskan dari poros crankshaft, kemudian
putaran tersebut diteruskan ke driven pulley oleh Van Belle, seperti itu. Kemudian selanjutnya kampas ganda atau Clutch-Wake Assembly. Ini adalah komponen utama pada sistem transmisi otomatis. Ada yang tahu fungsi dari para Clutch-Wake Assembly atau kampas ganda? Silakan angkat tangan. Ya, Eka. Gaya putar dari ya, tepat sekali. Kasih tepuk tangan untuk teman kalian. Ya, kampas ganda itu berfungsi untuk menambah gaya putaran sehingga roda bisa berputar sesuai dengan putaran mesin. Baik. Dari sini berarti kalian sudah paham. Bapak akan melanjutkan ke slide selanjutnya. Ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Ya, Ariska? Pak, ketika saya di bengkel, saya pernah lihat clutch outer jebol. Itu fungsinya untuk apa, Pak? Ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Clutch outer. Di sini ada clutch outer. Walaupun sudah ada lubangnya, kata Ariska itu di bengkel ketika dia magang ada tambahan lubang-lubangnya lagi. Ada yang bisa menjawab, anak-anak? Ya, Andika? Agar tarikan lebih ringan. Tepat sekali. Ada yang bisa menambahkan lagi? Kalau tidak ada, Bapak akan jelaskan kenapa kok tarikannya bisa lebih ringan. Clutch outer ini berfungsi untuk menambah putaran dari kampas ganda ke roda. Kalau clutch outernya ini semakin ringan, berarti putarannya juga akan semakin cepat. Nah, seperti itu. Jadi tarikannya akhirnya ringan. Selain itu, untuk tambahan lubang-lubang itu bisa digunakan untuk membersihkan atau mengurangi kotoran yang ada di dalam clutch outer. Nah, sebagai pendingin juga bisa. Jadi ada banyak fungsinya. Tetapi yang paling standar adalah standar yang sudah dibikin oleh pabrikan saja. Kalau dilubangi, efeknya apa, Pak? Nanti ketika putarannya tinggi atau RPM mesinmu tinggi, maka tidak bisa menjangkau clutch outernya ini. Ditarikan pendeknya itu enak, tapi ditarikan panjangnya dia tidak sempurna. Seperti itu, anak-anak. Bisa dimengerti? Siap. Baik, Bapak lanjutkan ke slide berikutnya. Di sini adalah komponen utama pada driven pulley. Sebelum Bapak menjelaskan ini, ada yang ingin ditanyakan? Kalau di driven pulley itu ada stempetnya. Di driven vice sama di movable driven vice. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Pertanyaan dari teman-temanmu? Jawab. Kalau stempelnya habis, driven face-nya bisa rusak atau berem sama movable driven face. Ya, betul sekali. Kasih tepuk tangan. Kalau stempetnya habis, otomatis namanya move. Dia akan berpindah-pindah. Kalau di sini tidak ada stempetnya, otomatis movable driven face-nya ini akan rusak. Seal collar-nya juga bisa pecah. Nah, ini sudah banyak dijumpai di bengkel-bengkel kalian ketika kalian PSG. Kebetulan kalian baru selesai PSG, otomatis sudah banyak menjumpai kerusakan-kerusakan yang terjadi pada CVT. Nah, itu adalah peluang bisnis untuk kalian. Baik, sebelum Bapak lanjutkan, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Bapak lanjutkan ke slide berikutnya. Kita langsung masuk ke tujuan pembelajaran kita, yaitu mengidentifikasi kerusakan serta menganalisis kerusakan yang ada di CVT. Di sini ada sepeda motor Honda Beat, terjadi kerusakan pada sistem CVT-nya. Terjadi bunyi berdecit ketika awal di starter atau bunyi kretek-kretek seperti tulisan yang ada di papan ini. Kemudian kalian nanti dibentuk kelompok untuk menganalisa kerusakan tersebut. Ya, nanti ada 4 kelompok, satu kelompoknya isi 5 anak.
nanti akan menganalisa gangguan-gangguan yang terjadi pada CVT tersebut. Ini Bapak beri contoh kerusakannya. Ini kerusakan pada Honda Beat. Ada sponsornya. Sponsor. Sudah diperhatikan videonya? Kamu syuting dari sini, dari belakang saya sini. Nah, gitu. Nah, di sini ada Honda Beat. Keluhan dari pelanggannya yaitu bunyi kretek-kretek ketika digunakan untuk berkendara. Kemudian juga bunyi berdecit. Kalian nanti harus bisa menganalisis. Nah, didengarkan ada bunyi kretek-kreteknya. Seperti yang saya bilang tadi, CVT lebih praktis cara menggunakannya, tetapi dia membutuhkan perawatan yang lebih juga. Karena CVT itu yang menghubungkan dari drift pulley menuju ke driven pulley adalah sebuah karet. Jadi perlu perawatan yang lebih. Nah, nanti ketika kalian sudah bisa mengidentifikasi dan menganalisis, kalian harus bisa memperbaikinya di pertemuan selanjutnya nanti. Tapi Bapak harap kalian dengan melihat video ini nanti kalian harus bisa menganalisis. Nah, ini alat-alat yang digunakan. Kemarin sudah pernah diajarkan cara membongkarnya di kelas 2, kemudian pas waktu prakerin juga kalian pasti sudah paham. Nah, ini dilakukan pemeriksaan tiap-tiap komponennya. Jadi mengidentifikasi, analisisnya nanti di mana, apakah di fan belt-nya atau di shaft-nya ini atau yang lainnya seperti itu. Contohnya seperti itu. Bisa dimengerti anak-anak? Baik, setelah itu kalian mengidentifikasi, kalian harus bisa menganalisis. Seperti ini contohnya. Tadi kan kalian sudah mengidentifikasi dari video tersebut. Kalian nanti harus bisa menganalisis, mengidentifikasi dan menganalisis. Yang pertama tadi bunyi berdecit pada CVT atau kretek-kretek. Nah, analisis penyebabnya apa? Komponen-komponen yang berhubungan dengan bunyi berdecit itu apa? Komponen-komponen yang berhubungan dengan bunyi kretek-kretek itu apa? Nanti ditulis di sini. Analisis penyebabnya. Semisal yang pertama, A, komponen pada CVT kotor, terutama pada fan belt dan kampas ganda. Nah, kalau kotor kan bisa mengakibatkan bunyi karena ada slip di fan belt-nya tersebut, seperti itu. Analisisnya seperti itu. Kemudian yang kedua, kondisi fan belt retak atau aus. Jadi kalau retak, karet itu kan ada masanya. Kalau semakin lama karet itu akan tidak
fleksibel atau kaku dia. Kalau kaku, ketika ada putaran, fan bell-nya akan slip, akan menimbulkan bunyi berdecit atau berisik. Nah, cara mengatasinya, bersihkan komponen pada fan bell dengan cairan cleaner, kemudian yang selanjutnya yang B ini ganti fan bell. Bisa dimengerti? Nah, ini adalah contoh cara menganalisis dan mengidentifikasi, kemudian cara mengatasinya. Nanti Bapak akan membentuk kelompok untuk mengidentifikasi video-video yang sudah Bapak kirimkan ke grup. Nanti tiap kelompok mengidentifikasi 3 video. Kelompok 1 dan kelompok 2 nanti akan mengidentifikasi video pada permasalahan di Honda Beat. Kelompok 3 dan kelompok 4 mengidentifikasi permasalahan yang ada di Honda Vario. Kenapa Pak kok berbeda? Karena Honda Beat sama Honda Vario itu volumenya beda, kerusakannya pun beda. Pada saat kalian magang, pasti banyak yang mengeluhkan Vario itu lebih kasar, Vario itu lebih bunyinya lebih kretek-kretek, benar apa tidak? Nah, tapi di Beat bunyinya CVT itu lebih halus, tetapi rollernya lebih cepat rusak. Nah, itu nanti kalian akan mengidentifikasi seperti itu. Bisa dimengerti? Nah, untuk ketua kelompoknya Bapak sampaikan dulu. Untuk ketua kelompok ini Bapak pilih sesuai dengan hasil nilai pertemuan kemarin. Jadi nilainya lebih bagus daripada kalian. Ketua kelompok ini nanti bertugas untuk membimbing atau membantu teman satu tim kalian agar dapat mengidentifikasi dan menganalisis penyebab masalah dengan benar. Ya, bisa dimengerti? Kelompok 1, ketua kelompoknya Angga Mahardika Pradana. Angkat tangan, Mas. Nah, itu ketua kelompoknya. Kemarin mendapatkan nilai 90 pertemuan kemarin. Kemudian anggotanya Ahmad Hilmi. Angkat tangan. Kemudian Imam. Kemudian Sandika sama Eka Muhammadani. Ya. Kemudian kelompok 2, ketuanya adalah Ahmad Zaril. Ya. Kemarin mendapatkan nilai 92. Anggota kelompoknya adalah Aditya Gutama, Afriza Dita, Ahmad Latif, sama Amiruddin. Ya. Kelompok 3, Aldi Dwi Saputra. Ini nilainya paling tinggi kemarin. Di Aldi 95, saya jadikan ketua kelompok. Anggotanya adalah Amirul Mukminin, kemudian Andika Dwi Cahyo Firdaus, kemudian Ariska sama Azril. Kemudian baik kelompok nomor 4 yang jadi ketua kelompoknya adalah Alvin Dwi Supriyadi. Ya, itu nilainya 93 kemarin. Anggotanya Azrul, Deo, Ego, sama Nabila. Sudah kebagian semuanya? Ya. Nanti ketua kelompoknya dibimbing, diajak diskusi cara mengidentifikasi masalah dan menganalisisnya. Kemarin Bapak sudah memberikan LKPD, lembar kerja peserta didik di grup BA, dan setiap kelompoknya sudah di-print sama ketua kelompoknya. Nanti kalian bekerja sesuai dengan arahan yang ada di LKPD tersebut. Bisa dimengerti? Ya. Silakan berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ayo, masuk. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Baik, cari tempat posisi yang paling nyaman. Jadi dibuat melingkar. Ini bangkunya dihadapkan ke belakang, ini juga dihadapkan ke belakang, itu ke belakang. Kalian nanti bisa berdiskusi. Ini kursinya ditaruh sebelah sini satu juga nggak apa-apa.
Sudah, silakan duduk. Waktu untuk berdiskusi kalian adalah 30 menit. Ya, 30 menit nanti sesuai dengan yang sudah saya berikan link-link video atau kalian bisa cari sendiri di YouTube kalian. Silakan dibuka YouTube-nya. Ada waktu 30 menit untuk mengidentifikasi permasalahan sesuai dengan tujuan pembelajaran kalian di awal. Silakan dimulai pekerjaan kelompoknya. Langsung ya, terus ya. Lanjut terus. Tapi aku kan masuk nang kelompok-kelompok iki. Kanggo apa? Kanggo ngkei tambahan arahan. Iku video teko nggone nguri, teko nggone kupingku kene. Ngono. Lah yo video. Ya, itu nanti yang dipresentasikan. Latihan presentasi itu. Jadi diskusinya presentasi itu. Yang rame nggak apa-apa, Mesti ngobrol sama temennya gitu. Ya nanti kalian diskusi dulu. Nah ini didiskusikan. Nanti maju satu-satu tiap kelompok. Nanti kamu tugas ketua kelompoknya membimbing. Ya, mengarahkan itu. Iya, anggotanya moco. Nanti pokoknya kamu yang bagi. Oke. Yang bagi. Lah moco tak bagi. Ya kamu juga nanti yang buka sama yang nutup. Ya. Ada masalah? Mana HP-nya? PowerPoint yang tadi saya kirim ke kamu nggak? Nah ini nanti yang dipresentasikan. Kirim ke temanmu. Ya silakan berdiskusi. Ditulis di LKPD-nya ditulis. Di sini kan ada LKPD, ada nama komponen ditulis, fungsinya untuk apa ditulis. Kemudian di sini ada permasalahan yang seperti yang tadi. Kemudian analisisnya juga ditulis seperti itu. Ya. Nah, di sini ada buku manualnya. Bisa cari di dalam materi tersebut. Atau menganalisis langsung lewat video. Ini ada masalah? Nanti dibagi ya. Jangan ketua kelompoknya saja yang bisa, tapi satu tim nanti bisa ya. Kira proyektor Pak? Sudah ada di sana. Bawa buat kalau lupa. Kan fungsinya nggak tahu kamu. Makanya saya kasih ini. Iya. Nah, nama komponen fungsinya apa? Nanti dicari di Google. Gak apa-apa. Dicari di Google. Terserah. Pokoknya yang ada 3 ini. Atau nggak etok-etok saja aja nggak apa-apa, kamu isi yang ini aja, nama komponen ini. Ya. Terus jadi gini ya Pak, jadi berarti kemudian ini saya akan Coba diperhatikan sebentar anak-anak. Nanti Bapak penilaian kelompoknya. Siapa yang paling banyak menyebutkan nama komponen, fungsi dan identifikasi masalah itu nilainya yang paling tinggi. Jadi di situ kan ada kolom untuk masukkan nama-nama komponen dan fungsi, kemudian identifikasi sama analisis. Berarti siapa yang paling banyak menyebutkan nama komponen, fungsi serta menganalisisnya, berarti nilainya paling besar. Bisa dimengerti? Bisa. Ada pertanyaan? Kan di baliknya ada namanya. Kan ini ada namanya sama fungsi. Nah, jadi sebelum kalian menganalisis sama mengidentifikasi, kalian harus paham terlebih dahulu
itu cara fungsi sama cara kerjanya dulu ya. Rong jam ya jaluk rong jam. Rong jam tenanan. Rong jam pelajaran 90 menit. Iki sepiro? Demang kawit jam 09.00. Jajal coba sing di yang slide tadi, yang slide dulu. Yang slide dulu. Yang PPT tadi dulu. Kamu yang mana? Jelaskan yang mana? Kamu yang mana? Foto berarti. Kolor iki tadi. Ya sudah, langsung ke YouTube. Itu menggerakkan tenaga dari mesin menuju ke drive bagian dari mesin outer Cloud outer. Terus black assembly. kabel itu. Berarti Ego nanti tinggal nyebutkan komponen-komponennya aja yang ini dibagi sama itu ya. Cloud outer ini nanti yang ini disebutkan fungsinya, yang ini nggak usah, komponennya saja. Ini nanti yang ini nanti Alvin yang ini tiga-tiganya ini. Oh, aku fungsi doang. Kamu ini nama ini fungsinya. Tiap komponen ini. Apanya? Yang paling banyak itu yang nilainya paling bagus. Ya. Ini nanti terserah. Tiga-tiga ya nggak apa-apa. Silakan dicari. Ini nanti tinggal komponen-komponen Alvin yang identifikasinya, ya. Ini gimana? Gak apa-apa, terserah. Ini dicari, gak apa-apa. Kalau ada 4 ya 4, kalau ada 3 ya 3, ada 6 ya 6, gak apa-apa. Berarti dari sini Identifikasi, ya. Ya, tetap utamanya itu. PPT-nya mana PPT-nya? PPT. Iki lho PPT iki lho. Oh, ini kan menggerakkan. Nah, ini. Yes. Nah, ini kan nanti kamu yang buka. Ya kan? Setelah itu nah, ini kan komponennya ini kan ada di sini. Cari. Kalau ini pakai 6 komponen dibagi 3. Misal ini menjelaskan 3 komponen sama fungsinya, ini 3 komponen sama fungsinya, atau ini yang 4, ini yang 3. Ya, di sini komponennya di sini. Jelas. Kemudian kamu menjelaskan ini. Paroding anak 3 ini, satu. Ini menjelaskan ini, identifikasinya yang ada di sini. Oh, berarti menjelaskan lagi ya? Kan komponennya kan di sini ada. Ya. Ini menjelaskan 3 komponen, atau ini 2 komponen nggak apa-apa. Komponennya lihat dari mana Pak? Dari sini. Dari sini. Semisal roller fungsinya apa? Kamu jelaskan. Template fungsinya apa? Direkam saja. Ya. Kayak gitu ya. Dibagi 1, 2, 3. Nanti kamu yang tutup ya. Udah berapa menit? Piro?
Sudah bisa semuanya? Belum selesai. Dilanjutkan dulu. Di PPT-nya sudah dibagi, nanti siapa yang maju? Dibagi. Sing jelas lagi wis dibagi. Taruh sini apa ini? Nah, kan ini kan ada 1, 2, 3, 4 slide kan? Ini kan ada 5 orang. Nanti kamu menjelaskan, sebentar ya, di sini dulu. Nanti kamu menjelaskan cara kerjanya di situ. Ya, cara kerjanya gimana CVT, kemudian dibagi komponennya. Misal kamu dapat 4 komponen, ini 2 komponen, ini 2 komponen. Ini cara kerjanya yang pertama. Ini 2 komponen, 2 komponen. Kemudian kamu tinggal menjelaskan yang di sini saja, dibagi seperti itu. Ya, jadi cari di link sesuai dengan videonya, atau di materi itu, atau di Google boleh juga nggak masalah, atau di BPR ini dicari materi-materinya, fungsinya dari ini itu apa, cara kerjanya seperti apa, nanti tinggal dipresentasikan di depan. Ya, silakan dilanjutkan. Gimana? Ya nggak apa-apa, semakin banyak semakin bagus. Nanti hasil PPT-nya dikirim ke WA saya ya, di grup. Yang ini loh, yang di grup, yang ini loh. Yang tadi. Nanti dikirim ke WA saya ya. Ini ada masalah? Enggak. Ini nanti hasil PPT-nya kirim WA saya ya. Nanti untuk ditampilkan ke depan. Ya. Ada permasalahan? Ketua kelompoknya aman? Nanti hasil PPT-nya, hasil pekerjaannya dikirim ke WA saya ya, biar saya tampilkan ke depan. Ya. Enggak, yang itu aja, PPT-nya itu aja. Nanti dikirim di depan. Ya. Ini sudah ada masalah?
Aman? Aman. Ini cari kerjanya ya. Ya, ini terserah yang diatur. Kamu itu ketua jangan gitu ya. Jadikan ketua itu harus memberi contoh. Nanti yang membuka siapa? Ya membuka presentasinya. Assalamualaikum, saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan siapa? Ya. Nanti yang fungsi komponen dan nama komponen dan fungsinya siapa? Imam. Imam. Ya kamu mau Mbak Sandika? Aku cuma lihat. Gak boleh. Harus ada semuanya. Berarti aku sing tanya, Pak. Enggak sing konten koyo ora boleh tanya ya. Aku ya angel lah aku. Enggak apa-apa tak terus sing takok. Aku ngaku. Buka. Terus opo lah? Wis tak bagi
siapa yang presentasi nomor pertama? Tidak. Kalau lewat urutan tidak adil. Kita akan undi. Silakan perwakilan kelompok maju ke depan untuk mengambil nomor undian. Lewat sini, jangan lewat sini. Saya nunggu. Udah, silakan diambil. Eka, Nusadui. Udah, siapa yang dapat nomor 1? Nomor 2, nomor 1 siapa? Baik, silakan maju ke depan kelompok 4. Bapak akan mulai dari sini. Sebelah sana 2. Sudah, silakan dibuka kelompok 4 untuk melakukan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Dwi Supriyadi dari kelompok 1. Dan ini teman-teman saya, kelompok 4. Dan ini teman-teman saya. Perkenalkan nama saya Nabila Wildani. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem transmisi otomatis dan menganalisis kendala-kendalanya. Sebelum menganalisis kendala-kendala, di sini saya akan menyebutkan komponen-komponen CVT dan fungsi yang akan disampaikan Nabila dan Deo. Silakan. Move Apple Driven Fast. Yang mana, Mbak? Kabel berlepas itu. Menekan fan bell ketika berada pada putaran tinggi. Wake roller. Menekan driven fast supaya mengembang. Fan bell menghubungkan drive pulley ke driven pulley. Sudah. Untuk menahan tampil juga untuk memperbesar bagian rasio.
Anggu dan Ego. Yang lainnya silakan diperhatikan ya, kalian. Suaranya agak keras, Mas. Mobile driven device dan driven drive sama driven cooling. Sudah, lanjutkan. Only seal, silver, o-ring, dan roller with the pin. Sudah. Selanjutnya, Di sini saya akan menyampaikan mendiagnosis dan menganalisis gangguan sistem transmisi otomatis CVT Honda Vario. Bunyi berdiri pada CVT, komponen pada CVT kotor terutama pada fan belt dan kampas gender. Kondisi fan belt retak. Cara mengatasi bersihkan komponen pada persinggungan fan belt dengan cairan cleaner dan ganti fan belt. 2. Tenaga kendaraan lemah tidak sebanding dengan putaran mesin. Penyebab gangguan kondisi kampas ganda aus, pelumas polar pada puli primer tidak standar, kondisi fan belt retak. Cara mengatasi ganti kampas ganda, ganti roller pemberat dan ganti fan belt. 3. Kendaraan tidak bisa berjalan. Penyebab gangguan kondisi fan belt putus, kondisi kampas ganda habis, bekas CVT patah. Cara mengatasi ganti fan belt, ganti kampas ganda dan ganti bekas CVT. sudah. Sudah. Ini hasil presentasi dari kelompok 4 yang diketuai oleh Alvin. Dari masing-masing kelompok, apakah ada yang ditanyakan? Silakan angkat tangan. Ya. Jika refleks tepung apa yang akan terjadi? Refleks. Pempek. Nah ini refleks rumah dudukannya roller. Silakan dijawab kelompok. Ketika kelompok 4. Ya. RPM lebih dari 60 Ya. ada sedikit butuh tenaga lebih untuk mencapai RPM tinggi. Ada yang ingin menambahkan? Tadi pertanyaan dari kelompok 3, fungsi dari refleks itu apa? Jadi kelompok 4 menjawab, kalau refleksnya aus, efeknya adalah ketika RPM-nya lebih dari 60, maka butuhkan tenaga yang lebih dari mesin untuk memutar CVT. Ada yang ingin menambahkan? Sudah benar. Ya, ada yang ingin menambahkan lagi? Ya. Kalau tidak ada, berarti sudah cukup. Silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok 4. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan teman-teman kalian. Selanjutnya kelompok 2, nomor 2. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi lagi. Mas, namanya ada yang presentasi tolong diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan sebuah materi tentang CVT. Sebelumnya perkenalkan, saya Aldi Dwi Saputra dan rekan-rekan saya, silakan. Perkenalkan, nama saya Adika Wijaya Winjus. Oke, di sini kami akan membahas tentang sistem transmisi otomatis atau CVT. Pak Anang, silakan.
hands-up, yang kedua ada big roller, yang ketiga ada movable device. Yang keempat ada device yang berikan pulling program root outer. Yang ketujuh ada manbel, yang ke-8 ada dribble pulling, yang ke-9 ada dribble trigger stop, yang ke-9 ada pack, 10 ada mobil spring, 9 ada plastic pulling. Dan itu adalah bagian-bagian pada CVT. Dan di sini kami hanya menyebutkan beberapa bagian beserta fungsinya. Silakan. Untuk menyalurkan tenaga mesin ke hulu ke dan menuju ke hulu baru menuju ke hilir. Untuk mengembangkan movable device. Fungsi kapas adalah menyalurkan dan menuju tenaga putaran mesin dari titik depan ke belakang dengan cara motor dan begal. Oke, terima kasih. Selanjutnya di sini kami akan menyebutkan beberapa masalah yang sering terjadi pada CVT. Di antaranya yaitu bunyi berjejit pada CVT. Penyebabnya di antaranya komponen pada CVT kotor, device aus dan movable device aus. Cara mengatasinya dengan cara membersihkan komponen CVT dan mengganti device dan movable device. Untuk yang kedua, tenaga kendaraan lemah tidak sebanding dengan putaran mesin. Penyebabnya satu, kondisi kapas ganda aus, kedua, pelumas pada drip pulley kurang, root outer aus. Yang ketiga, kondisi manbel retak. Untuk cara mengatasinya, yang pertama ganti kapas ganda, yang kedua ganti manbel, yang ketiga perbaiki cloth outer. Untuk yang ketiga, kendaraan tidak bisa berjalan. Penyebabnya kondisi panbel putus, pegas CVT patah. Cara mengatasinya ganti panbel dan ganti pegas CVT. Untuk ini sekian dari saya. Untuk ada yang mau bertanya silakan dari kelompok mana? Silakan. Kalau di oleh penyebabnya Apa? Set. Set. Oke, untuk drift jika oleng maka yang akan terjadi ada roda akan ikut oleng karena drift akan menyalurkan pada sistem transmisi dan transmisi akan menyalurkan pada roda. Ada yang ingin menambahkan? Cukup. Jawaban yang sangat tepat sekali. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Ada yang ingin bertanya lagi? Kalau tidak ada yang bertanya, kami akhiri presentasi dari kelompok 2. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 3. Assalamualaikum. Saya mati. Warahmatullahi. Nanti ini kan Mas Du. Tanya apa? Oh, Yusto. Kamu punya pertanyaan apa? Ini materinya. Kita kok yuk? Sampai
Ahmad Zainuddin. Saya Ahmad Latif Irfan. Saya Mujib. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk materi yang pertama yaitu sistem transmisi otomatis atau CVT. Berikut adalah komponen sistem transmisi otomatis. Yang pertama adalah drift pulley. Bel, crankshaft, driftshaft, driven pulley, dan kopling sentrifugal otomatis. Sudah. Dan ini untuk lebih jelasnya komponen-komponen yang lain ada wake roller, movable drift press, Drift pulley, cloth outer, movable driven fast frame, driven pulley, drift shaft, crankshaft, dan coupling assembly, dan driven belt. Terus kami akan menyebutkan fungsi-fungsinya komponen tersebut. Untuk komponen yang pertama, fan belt, fungsinya untuk meneruskan tenaga dari drift pulley ke driven pulley. Yang kedua, roller untuk mendorong basecom untuk menarik fan belt ke depan dan membuka driven pulley. Untuk komponen yang ketiga, fast drive untuk sebagai pendingin. Untuk komponen yang keempat, damper Uber, di sini nggak ada tapi di bagian CVT ada. Fungsinya sebagai dasaran kapas ganda. Fungsinya menghubung tenaga listrik ke komponen outer plug. Fungsinya mengalirkan daya gesek dari kapas ganda menuju ke gap. Untuk selanjutnya kami akan mendiagnosis dan menganalisis gangguan pada sistem transmisi otomatis CVT pada Honda Beat. Untuk identifikasi gangguan yang sering terjadi yaitu bunyi berduri pada CVT. Penyebabnya: 1. Komponen pada CVT kotor. 2. Kondisi fan belt retak atau aus. 3. Drift press aus dan movable drift press aus. Untuk cara mengatasinya yaitu membersihkan komponen CVT, mengganti fan belt, mengganti drift press dan movable drift press. Untuk gangguan yang sering terjadi, tenaga kendaraan lemah tidak sebanding dengan putaran mesin. Penyebab gangguan ini disebabkan oleh kondisi kapas ganda aus, pelumasan pada drift pulley kurang, cloth outer aus, dan kondisi fase retak. Dan cara mengatasi adalah dengan mengganti kapas ganda, mengganti fan belt, dan perbaiki cloth outer. Kendaraan tidak bisa berjalan, kondisi fan belt putus, kondisi kapas ganda dan sedikit patah. Cara mengatasi ganti fan belt, ganti kapas ganda, ganti juga sedikit. Itu Pak. Identifikasi gangguan yang sering terjadi pada CVT. Kendaraan tidak mampu menanjak. Analisis penyebab gangguan pada CVT. Torsi kambusa, kondisi roller memberat arus, virus arus. 5 mesin bergetar, penyebab gangguannya rumah kopling kotor, sampah ganda rata, motor arus, distraksi bos, Honda. Ya. Untuk kelompok 3, nomor 2, apakah ada yang ditanyakan?
dari kelompok yang lainnya? Ya, kelompok 1. Kenapa setiap 8.000 panbel harus diganti? Ya, silakan jawab. Karena untuk komponen fanbel itu terbuat dari bahan karet, dan apabila lama kelamaan karet itu bisa kaku dan bisa retak. Efeknya apa Mas kalau retak? Kalau retak itu membahayakan pengendara Pak, bisa putus. Sudah jelas? Ya. Ya. Ya, kelompok yang lain ada yang menambahkan jawabannya? Sudah cukup. Kalau sudah, silakan ditutup. Terus ini untuk kesimpulannya Pak. Iya, silakan. Langkah-langkah mengidentifikasi dan menganalisis kerusakan pada sistem transmisi otomatis itu biasanya itu bunyi kasar. Untuk langkah-langkahnya itu posisikan motor pada standar tengah, nyalakan motor dan dengarkan asal suara itu dari mana, terus bongkar komponen CVT, bersihkan, kan biasanya itu kan komponennya kotor, bersihkan debu-debu yang ada di dalam komponen CVT. Untuk kesimpulan dan solusi atas masalah yang terjadi, apabila masih bisa dirawat dan bisa dibersihkan, maka dibersihkan. Apabila terlalu parah dan tidak bisa dibersihkan, maka harus diganti dengan komponen yang baru. Sudah? Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Demikian presentasi dari kami kelompok 2. Apabila ada kesalahan, kami minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berarti sudah masuk semuanya. Kalian sudah bisa, jangan duduk. Kalian pastinya sudah bisa menilai sendiri. Tanpa saya menilai, kalian sudah bisa menilai sendiri. Kelompok mana yang paling bagus? 2. 1. Kelompok? 1. Kelompok 2. Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. 1. Kemudian untuk kelompok yang selanjutnya yang paling bagus yaitu kelompok 3. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Kemudian nomor 3 kelompok 4 yang paling bagus nomor 3. Untuk yang terakhir kelompok 1. Kasih tepuk tangan biar semangat semuanya. Ya, baik. Perhatikan. Untuk nilainya Bapak anggap sudah di atas kalian semua untuk nilai kelompoknya. Setelah ini Bapak lanjutkan untuk penilaian post test. Silakan dikeluarkan HP kalian masing-masing dan tempat duduknya silakan menghadap ke depan semuanya. Tinggal tulis saja. Silakan dibuka HP-nya. Kemudian linknya sudah saya kirim ke grup. Silakan lanjut masuk ke link tersebut. Sudah? Ini adalah kodenya. Silakan. Kodenya. Gak bisa. Bisa. Antri Pak tapi. Pak. Linknya di grup. Iya. Itu ini. Udah. Baru 4 anak yang gabung. Yang lainnya dikasih nama. Kemudian langsung masuk. Ada 9 anak, 10. Masih kurang 10 lagi. 12.
Masih kurang 7 anak? Udah nggak bisa? Udah? Film paling. Hah? Itu yang lainnya bisa no. Baru. Ditunggu dulu. Enggak usah ikut. Wifi-mu, entek wifi-mu. Bisa. Sudah, kurang 2 anak lagi? 1 anak lagi? Gak usah, gak apa. Pakai biasa gak apa. Jaringan WIB. Kurang 1 anak. Siapa yang belum? Sandika. Sudah. Sudah, saya mulai ya. Diperhatikan sudah 20 anak. Diperhatikan, dijawab secara tepat dan benar dan cepat. Dilihat HP-nya. Silakan dikerjakan. Di sini nanti akan keluar peringkatnya. Yang mengerjakan paling benar siapa akan keluar. Ahmad Jaril peringkat 1. Disusul dengan Andika Dwi. Andika Dwi Cahyo. Jaril masih memimpin. Jaril masih nomor 1. Andika Dwi Cahyo Firdaus. Udah kena.
Sudah semuanya? Sudah. Ada yang masih belum? Silakan lanjutkan dulu. Sudah selesai semuanya? Azril, tinggal Azril saja. Sudah selesai semuanya? Sudah, saya akhiri ya. Kita lihat yang mendapatkan trofi atau peringkat pertama siapa? Ya, kasih tepuk tangan untuk Zaril mendapatkan peringkat pertama. Kemudian disusul dengan Andika, kemudian Ahmad Imam. Baik. Sudah. Nanti nilai ini nanti saya gabungkan dengan nilai hasil diskusi kalian dan kelompok kalian yang dipresentasikan tadi. Kemudian Bapak sudah mendapatkan nilainya, di sini tidak ada yang remedi, tetapi ada nilai yang mendekati remedi. Ego Hengki, ya diperbaiki ya nilainya 79, nanti diperbaiki lagi, ditingkatkan lagi untuk bekerja atau untuk belajarnya ya. Ya baik, sebelum Bapak akhiri apakah ada pertanyaan? Ya. Untuk pertemuan kedepannya nanti Bapak kirim ke link grup, yaitu refleksi pembelajaran pada pagi hari ini. Refleksi pembelajaran tersebut bertujuan agar kalian paham apa tidak dengan yang Bapak ajarkan. Bapak ingin bertanya sebelum ditutup, apakah dengan pembelajaran seperti ini kalian sudah bisa dipahami? Ya. Bisa diikuti ya? Ya. Baik, nanti tinggal diisi di Google Form-nya yang sudah saya kirimkan di grup kalian masing-masing. Untuk pertemuan selanjutnya berikutnya yaitu kita melanjutkan mengidentifikasi dan menganalisis gangguan yang terjadi pada sistem CVT. Sebelum Bapak tutup, ada yang ingin tanyakan? Ya. Jika tidak ada, silakan Mas Angga dipimpin doa. Siap, gerak. Hormat, gerak. Doa dalam hati mulai. Selesai. Bapak akhiri sampai sini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.